Halo. Pul. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Mutia Fazira. Saya dari kelas 11 unggulan A. Di video ini saya akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, dan syarat dari si kompromi. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah pengertian dari kompromi. Berdasarkan KBBI, istilah kompromi ini memiliki definisi berupa persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan. Sementara, menurut Joko Untoro, kompromi adalah bentuk penyelesaian masalah sosial melalui akomodasi yang bermaksud untuk mendapatkan kesepakatan atas perselisihan yang telah terjadi. Dengan adanya kompromi, ini diharapkan dapat mengurangi jumlah tuntutan kedua belah pihak yang bersangkutan. Tidak hanya itu saja, kompromi juga dapat disebut sebagai konsep untuk mendapatkan kesepakatan bersama melalui komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya itu seperti terdapat pasangan muda yang hendak menikah dan mereka berdua melakukan kompromi untuk membicarakan mengenai akan tinggal di mana. Sang istri tidak mau jika harus bersama tinggal orang tua. Begitu pula dengan sang suami. Akhirnya mereka membuat kesepakatan baru berupa mencari rumah kontrakan sebagai tempat tinggal mereka sementara. Selanjutnya adalah ciri-ciri kompromi. Yang pertama adalah kedudukan kedua belah pihak yang terlibat dalam permasalahan adalah sama. Kedua, bersifat kekeluargaan dalam upaya mencapai kesepakatan bersama. Ketiga, dapat dilakukan dengan kesadaran kepala dingin alias secara sabar dan tenang. 4. Mengutamakan langkah diskusi dalam proses pemecahan permasalahan demi mendapatkan solusi terbaik. Selanjutnya adalah dilakukan upaya mengurangi atau bahkan dapat menimbulkan tuntutan secara hukum. Dan yang terakhir akan saya jelaskan adalah syarat dari kompromi. Syarat-syarat dari kompromi adalah yang pertama, 1. Setiap masing-masing pihak yang terlibat harus menurunkan idealisme supaya mencapai kesepakatan baru. Setiap masing-masing pihak harus mengurangi tuntutan upaya pencapaian kata sepakat. Kedua, mengingat bahwa masing-masing pihak harus merasa diuntungkan atas adanya kesepakatan baru tersebut. Apabila hanya satu pihak yang merasa tersepakat, maka itu bisa disebutkan bukan kompromi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang bentuk, jenis, dan juga manfaat dari kompromi. Nah, yang pertama adalah bentuk. Dari kompromi ini terdiri dari dua jenis ya, yaitu pertama separation ataupun pemisahan. Nah, separation ini sendiri merupakan pihak-pihak yang berkonflik ini dipisahkan terlebih dahulu hingga mereka mendapatkan persetujuan atau kesepakatan baru. Lalu yang kedua adalah arbitration atau perwasitan. Nah, apa sih itu arbitration? Nah, arbitration ini penyelesaian konflik ini dilakukan di luar pengadilan ya, biasanya dilakukan dengan perdamaian. Dan biasanya juga arbitration ini memiliki pihak ketiga sebagai penengah mereka. Lalu jenis kompromi itu ada 3 ya. Yang pertama adalah konsensus, yaitu pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan di suatu tempat, lalu mereka berkompromi atau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah konfrontasi. Konfrontasi ini sendiri merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, lalu mereka dipertemukan dan berhadapan secara langsung, lalu mereka menyatakan pendapat satu sama lain. Dan yang terakhir, kompromi distributif. Nah, kompromi distributif ini pihak-pihak yang terlibat konflik ini memiliki waktu untuk diskusi untuk penyelesaian masalah mereka, dan biasanya mereka membagi dua keuntungan dan kerugian mereka, yang biasanya orang sebut split the difference. Dan yang terakhir, manfaat dari kompromi. Nah, pastinya di dalam kehidupan sehari-harinya juga pasti kalian pernah dong berkonflik dengan seseorang. Pastinya kita harus berkompromi dengan seseorang yang memiliki konflik dengan kita tersebut untuk mencari penyelesaian masalah tersebut kan.
Dan yang pastinya kompromi ini dapat menyelesaikan masalah dengan damai ya, tanpa menimbulkan korban jiwa, juga menghindari perselisihan antar teman, keluarga, atau siapapun itu. Dan mungkin kalian tahu nih beberapa manfaat kompromi yang mungkin bisa kalian tambahin, yang kalian ketahui selain yang aku sebutin tadi. Nah, jadi sekian materi yang udah aku sebutin tadi. Thank you guys. Nah, setelah aku jelasin beberapa jenis, bentuk, dan manfaat kompromi, aku ingin ngasih tahu kalian nih tentang salah satu kasus sengketa yang pernah terjadi di Indonesia. Dan ini juga bisa dikategorikan internasional ya, karena ini terjadi juga berselisih dengan negara luar. Nah, aku ingin mengangkat kasus tentang Ambalat. Nah, Ambalat itu apa sih? Ambalat ini merupakan daerah dasar laut dan tanah yang di bawahnya dari area permukaan laut. Nah, pada saat itu daerah Ambalat ini belum ditetapkan menjadi milik siapapun karena belum diketahui nih Ambalat ini merupakan wilayah Indonesia ataupun Malaysia. Terus lalu Ambalat ini terletak di perbatasan Sabah Malaysia dan Kalimantan Utara Indonesia. Nah, awal mula Ambalat ini tuh terjadi ketika Indonesia dan Malaysia melakukan penelitian dasar laut untuk mengetahui landasan kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Lalu setelah melakukan penelitian, Indonesia dan Malaysia mendatangi perjanjian tapal batas landasan kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober tahun 1969. Nah, berdasarkan pertemuan tersebut, telah ditetapkan bahwa Blok Ambalat itu merupakan wilayah teritorial Indonesia. Tapi kenapa sih bisa sampai terjadi perselisihan antara Indonesia dan Malaysia? Padahal pada pertemuan tersebut sudah ditetapkan bahwa wilayah Blok Ambalat ini sudah ditetapkan menjadi wilayah Indonesia. Nah, aku jelasin ya. Pada tahun 1979, Malaysia mengklaim wilayah Blok Ambalat dengan cara memasukkan wilayah tersebut ke dalam peta baru mereka. Dan tentunya Indonesia protes dong. Dan pada saat itu, bukan hanya Indonesia saja yang protes, tetapi juga banyak negara lainnya seperti Filipina, Vietnam, Tiongkok, Thailand, bahkan Singapura. Karena mereka menganggap itu adalah upaya perebutan wilayah. Nah, aksi pihak Malaysia ini juga diikuti dengan penangkapan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang diklaim oleh Malaysia, yaitu yang masih wilayah Indonesia dong tentunya. Nah, berdasarkan klaim Malaysia membagi dua blok, yaitu blok Y dan blok Z. Nah, blok Y ini sendiri merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia, sedangkan blok Z merupakan tumpang tindih yang konsesi minyaknya diklaim oleh Filipina. Nah, pada tanggal 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsesi minyak tersebut kepada perusahaan milik Inggris dan Belanda. Kapal-kapal patroli Malaysia juga sering banget melintasi daerah teritorial Indonesia dengan alasan wilayah tersebut merupakan milik Malaysia. Dan setelah klaim sepihak tersebut juga terjadinya banyak provokasi hingga menaiknya eskalasi hubungan dari dua negara tersebut. Setelah sekian lama bersengketa atau berselisih hingga menjadi konflik terbuka, akhirnya Blok Ambalat dimenangkan oleh Malaysia pada tahun 2002. Lalu pada tahun 2009 akhirnya Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk mengakhiri perselisihan tersebut. Nah, jadi itu adalah contoh kasus kompromi ya, karena pada akhirnya Indonesia dan Malaysia itu bersepakat untuk mengakhiri perselisihan yang tentunya nggak mungkin mengakhiri perselisihan tersebut tanpa kompromi, dan pastinya ada kompromi, dan itu juga salah satu jenis contoh dan manfaat kompromi. Nah, jadi itu sekian dari aku. Nah, kita lanjut ke akreditasi. Apa sih akreditasi itu?
Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrasi adalah suatu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat sepakat untuk meminta pihak netral untuk membuat keputusan terkait sengketa mereka. Proses arbitrasi biasanya lebih cepat, bersifat private dibanding pengadilan konvensional. Lanjut ke jenis-jenis arbitrasi. Arbitrasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, arbitrasi institusional atau yang sering disebut arbitrasi tetap. Diselesaikan melalui lembaga permanen yang didirikan untuk menyelesaikan sengketa secara nasional maupun internasional, seperti Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, Badan Arbitrasi Syariah Nasional, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, Court of Arbitration of International Chamber of Commerce, International Court Ambition, the International Center for Settlement of Investment. Yang kedua ada arbitrasi ad hoc. Arbitrasi ad hoc dibentuk setelah terjadi sengketa dengan penyelesaian dalam kurun waktu tertentu. Jika sengketa tersebut sudah diselesaikan, maka kesepakatannya berakhir. Arbitrasi jenis ini biasanya digunakan oleh masyarakat hukum adat, sengketa perburuhan, dan ganti rugi. Nah, yang ketiga ada arbitrasi internasional. Dalam pelaksanaannya, arbitrasi internasional mirip dengan litigasi pengadilan domestik. Namun, diselesaikan di hadapan para juri pribadi yang dikenal sebagai arbiter atau pihak netral. Ini adalah sebuah konstitusional netral pengikat pribadi dan dapat ditegakkan cara penyelesaiannya sengketa internasional, yang biasanya lebih cepat dan lebih murah dari proses pengadilan domestik. Arbitrasi internasional dapat diperlakukan di hampir semua negara. Kasus arbitrase, pemerintah Indonesia dan Hesham Alwaraq. Pada tahun 2011, mantan Wakil Presiden Bank Senturi Hesham Komisaris menggugat pemerintah untuk mengambil alih saham bank. Ia menuntut ganti rugi sebesar 19,8 juta US dollar. Alih-alih ganti rugi, ICSID justru menolak tuntutan pengambilan Hesham. Dengan demikian, kemenangan Indonesia dalam 2 kasus, Bank Senturi menghalangi pemerintah untuk membayar sekitar 100 juta US dollar atau setara dengan 1,3 triliun Indonesia.